Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina, NIM S1S1210889. Sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat proyek sederhana dari operasi aritmatika dasar menggunakan Android Studio. Sini pertama kita buatkan dulu layoutnya. Ini masih loading. Sini kita hapuskan layout yang ini, kita buatkan linear layout. Linear layout. Kemudian kita tuliskan Android Tools. Untuk lebarnya kita match parent. Untuk tingginya juga match parent. Kemudian untuk paddingnya sini 16 dp. Orientasinya vertikal. Kemudian konteksnya dari main activity, kelas Java main activity. Kemudian kita tutup. Lalu kita buatkan judulnya menggunakan text view. Text view. Kita buatkan dulu ID-nya. ID. Misalnya ID-nya juga text view. Lebarnya itu dia match parent. Untuk tingginya juga match parent. Nah, setelah itu kita buatkan untuk di sini untuk tingginya kita sesuaikan saja. Misalnya dia 50 dp. Kita lihat sini nanti tingginya begini. Kemudian nama teksnya itu kita tuliskan di string XML-nya. Kita menggunakan string. Namanya misalnya text view. Untuk nilainya yakni operasi dasar aritmetika. Kita panggilkan di sini stringnya text view. Kita buatkan juga ukuran hurufnya. Sini ukurannya misalnya 18 sp. Ya, kita tutup. Kita lihat dulu. Sini operasi dasar aritmetika. Kemudian kita buatkan inputan pertama untuk angka 1 menggunakan edit text. Edit text. Untuk edit text lebarnya kita match parent. Untuk tingginya word content. Untuk ID-nya, untuk ID dari inputan pertama kita pasangkan ID misalnya edit text number 1. Edit text number 1. Kemudian kita tuliskan hint. Petunjuknya nanti kita ambil dari string XML juga. Sini kita tuliskan string namanya int angka pertama. Nilainya misalnya masukkan angka pertama. Kemudian juga untuk angka kedua, int angka kedua. Sini masukkan angka kedua. Kemudian kita lihat lagi di sini, kita panggil stringnya int angka pertama. Nah, kemudian kita buatkan inputannya. Untuk inputannya itu berupa angka desimal menggunakan input type.
input tipe, number desimal. Kita tutup. Kita buatkan lagi yang edit text kedua untuk inputan angka yang kedua. Sini lebarnya match parent, kemudian tingginya wrap content. Kemudian kita buatkan juga ID-nya. ID-nya dia misalnya edit text number 2. Edit text number 2. Lalu di sini kita buatkan margin top-nya agar batasnya antara inputan pertama dan inputan kedua itu kelihatan berjarak 16 dp. Kemudian kita tuliskan hint-nya. Di sini tadi kita sudah tulis menggunakan string hint angka kedua. Lalu inputannya berupa tipe desimal, number desimal. Untuk kita lihat dulu desainnya seperti ini. Kemudian kita buatkan spinnernya. Spinner di sini berfungsi untuk menyelet item yang mungkin kita gunakan, misalnya tambah, bagi, kurang, atau kali. Gunakan spinner. Untuk lebarnya dia match parent, tingginya wrap content. Kita pasangkan dulu ID-nya, kita buatkan ID-nya. Dia ID-nya misalnya spinner operation. Lalu margin top-nya 16 dp juga. Kemudian tutup. Setelah itu kita buatkan button-nya. Agar ketika kita klik button yang ini, maka otomatis menghitung hasil dari pilihan kita. Dan akan menampilkan di layout atau di halaman selanjutnya. Untuk lebarnya dia match parent. Kalau untuk buttonnya kita wrap content. Untuk tingginya juga dia wrap content. Lalu kita buatkan ID-nya. ID-nya dia button calculate. Lalu kita buatkan gravity layout-nya. Layout gravity-nya dia itu center horizontal. Lalu kita margin top juga agar batasnya berjarak 16 dp. Kemudian untuk nama buttonnya di sini kita tuliskan di sini. Dia nama buttonnya string, misalnya namanya button hitung. Button hitung, nama buttonnya yaitu hitung. Sini juga kita buatkan untuk spinnernya string spinner, yakni yang tadi string operation. Oh, di sini dia menggunakan string array untuk spinnernya. String array namanya operation array misalnya. Lalu kita buatkan itemnya untuk pilihannya, yakni untuk item 1 misalnya tambah. Kemudian untuk item kedua misalnya kurang. Item ketiga misalnya bagi. Item keempat misalnya kali. Setelah dibuatkan spinnernya dan buttonnya, kita lihat dulu desainnya. Sini kita tutup dulu. Dan kita lihat hasil desainnya ya seperti ini. Operasi dasar aritmetika. Sini masukkan angka pertama, masukkan angka kedua, kemudian pilih operasinya, kemudian kita klik hitung. Sini button hitung. Kita buatkan dulu, kita panggil dulu string hitungnya. Teksnya yakni teks string button hitung. Kita lihat
Sini hitung. Kemudian kita masuk di main activity.java-nya untuk kelas utamanya. Nah, di sini kita deklarasikan dulu variabel instannya untuk elemen seperti edit text kita menggunakan private. Di sini untuk elemen edit text, untuk edit text yang pertama, edit text. Kemudian untuk edit text yang kedua, setelah itu untuk spinnernya, nah setelah spinner, namanya tadi string operation. Lalu kita tuliskan di bawah sini. Nah, di bawah sini kita inisialisasikan edit text 1, text number 1 menggunakan find by ID. Artinya nanti ID-nya ditemukan berdasarkan ID-nya. Resource-nya yakni ID. Nama ID-nya untuk edit text number 1 kasih sesuai dengan yang ada di layout activity main-nya. Yang ini. Edit text number 1 untuk hitungan inputan angka pertama. Edit text. Begitu juga untuk yang kedua. Di sini edit text sama dengan find by ID add.id edit text number 2. Kemudian string operation sama dengan find by ID r.id spinner. Di sini spinner operation. Ini kan namanya spinner operation. Spinner operation. Lalu untuk buttonnya, namanya button calculate sama dengan find by ID start.id button calculate. Nah, di sini untuk inisialisasinya. Nah, kemudian kita buatkan array adapternya. Array adapter char sequence char sequence adapter sama dengan array adapter dot create from resource this, r dot array dot operation array. Di sini kita enter supaya kelihatan operation array Android dot r dot layout dot simple spinner item balas kurung titik koma. Kemudian adapternya
Di sini kita tuliskan adapter dot set drop down view resource Android dot r dot layout dot simple spinner drop down item. Nah, di sini berfungsi menggunakan sumber daya spinner untuk menggunakan sumber daya dari string array yang tadi yang ini, yang empatnya ini untuk digunakan di sini menggunakan array adapter. Lalu di sini kita tuliskan di sini titik koma spinner operation ID-nya tadi, habis itu titik set adapter. Yang ini menghapus. Kemudian kita tambahkan button calculate sebagai listener on click agar ketika kita klikkan tombol hitung maka akan menampilkan hasil dari operasi tersebut. Kita menggunakan di sini button calculate dot set on click listener. Dan kita tulis new view dot on click listener. Kemudian di sini kita tuliskan buat fungsinya menggunakan public void on click view. Setelah itu kita inisialisasikan menggunakan data double untuk angka pertama. Di sini namanya variabelnya number 1. Kemudian kita ubah dari string menjadi tipe data double. Gunakan double titik pairs double. Nah, tipe data yang dimasukkan kan di sini string. Lalu ketika dihitung di sini diubah menjadi tipe data double atau untuk menghitung angka yang nanti dimasukkan. Kemudian sini tulis edit text number 1 dot get text dot to string. Setelah itu juga untuk angka kedua sama. Sini kita hanya ganti numbernya. Kemudian untuk stringnya sini namanya selected operation sama dengan spinner operation dot get select dot selected item dot to string balas kurung koma. Ini 1. Lalu kita lakukan operasi aritmetikanya. Di sini kita buatkan double result atau nanti hasil operasinya, hasil hitungannya. Double result sama dengan hasil hitungan calculate result
calculate result dalam kurung parameternya number 1, number 2, dan number 3, dan select operation. Yang ini, select operation. Select operation. Kemudian kita buatkan intentnya, intent sama dengan new intent, kemudian sini main activity dot this, kita buatkan file baru yang menjadi halaman untuk menerima hasil hitungannya. Di sini namanya misalnya redshift activity dot class. Kita buatkan dulu redshift activity-nya. Menggunakan di sini kita pilih activity, kemudian kita pilih empty view activity. Nah, namanya redshift activity. Activity di sini digunakan sebagai layout. Nah, activity ini digunakan sebagai layout nanti untuk menampilkan hasilnya. Nah, sini untuk Java dan XML-nya. Di main activity-nya ini nanti sini berubah menjadi yang ini. Nah, lalu setelah itu kita buatkan lagi intentnya, intent put extra, intent dot put extra result, result. Sini intentnya masih merah, kita import dulu. Intent sama dengan, kita import dulu kelas intentnya. Lalu setelah itu kita panggil intentnya menggunakan start activity intent. Kemudian kita buatkan metode calculate result-nya. Untuk fungsinya kita menggunakan private. Private di sini hanya dapat diakses di kelas ini, tidak bisa diakses luas oleh kelas-kelas yang lain. Nah, untuk akses luasnya itu kita menggunakan public, tapi di sini hanya untuk kelas ini kita menggunakan private. Private double calculate result. Di sini metodenya kita buat langsung dengan kita klik ini lalu Alt Enter, kita create method main activity, makanya double. Di sini langsung dibuatkan. Di sini string operation. Lalu di sini kita inisialisasikan yang pertama double untuk resultnya, double result untuk nilai awalnya itu 0,0. Kemudian sini kita menggunakan switch untuk digunakan untuk mengevaluasi nilai dari operation atau operasi yang dipilih oleh pengguna. Fungsi ini akan memperhitungkan
secara matematika berdasarkan operasi yang dipilih. Misalnya, case tambah, ketika kita memilih tambah, maka hasilnya itu adalah resultnya berarti number 1 ditambah number 2, kemudian break. Ini di tab. Kemudian sini kita tuliskan dulu switch operasinya. Kita menggunakan switch operation. Operation. Switch operation di sini kita alt enter. Di sini kan kita menggunakan switch. Lalu case kedua, yakni kurang. Kurang. Berarti dia akan mengurangkan angka pertama dan angka kedua. Number 1 kurang number 2. Dan break. Lalu case ketiga, yakni bagi. Untuk case ketiga bagi ketika if, sini kita buatkan dulu, ketika number 2 atau angka kedua yang dimasukkan itu tidak sama dengan 0, untuk mencegah pembagian dengan 0, maka di sini kita tuliskan kondisi jika angka kedua atau penyebutnya tidak sama dengan 0, maka itu dihitung hasilnya. Jika sama dengan 0, maka nanti proses hitungnya kita tidak bisa. Result sama dengan nomor 1 bagi nomor 2. Kemudian kita break. Untuk case keempat atau terakhir, yakni kali. Resultnya dia nomor 1 kali nomor 2. Kemudian break. Setelah itu kita kembalikan nilainya, return result. Break. Setelah itu kita lihat di sini masih merah, kita lihat kodenya yang salah. Di sini di baris ke-29. Kita tambahkan, harus tambahkan balas tutup kurung. 29. Kemudian kita masuk di activity receive-nya. Nah, untuk activity receive-nya di sini kita ganti juga menggunakan linear layout. Linear layout. Linear layout ini kita hapus. Kita samakan dengan yang main-nya. Sini Android. Kemudian tools. Kemudian lebarnya, match parent, tingginya, match parent, orientasinya juga vertikal, gravity-nya center. Sini kita belum buat untuk gravity-nya. Kita buatkan dulu. Untuk gravity-nya itu center. Gravity, center,
Kemudian konteksnya dia dari kelas project activity. Kemudian kita tutup. Lalu kita buatkan text view. Di sini dia lebarnya wrap content. Ini juga wrap content. Kemudian ukurannya sini kita buat ukuran sendiri yakni 24 SP. Kemudian untuk gravity-nya di center. Sini sesuaikan. Kemudian kita tutup. Kemudian lanjut di Receive Activity Java. Nah, untuk Receive Activity Java di sini kita tambahkan, di bawah sini kita tambahkan text view, result, text view sama dengan find by id r.id text view result. r.id text view result ini diambil dari di XML ini, id dari text view yang ini. Kemudian kita tuliskan di sini titik koma. Kemudian kita buat intentnya, intent sama dengan get intent titik koma. Lalu kita buat kondisi ketika jika intent tidak sama dengan 0, artinya intent tidak boleh kosong, maka akan menampilkan double resultnya. Ini kita misalkan tuliskan result sama dengan intent dot get double extra. Kemudian kita namanya misalnya result. Kemudian nilainya 0,0. Lalu setelah itu kita buatkan stringnya, string result text sama dengan get string r.string result text string value of result. Nah, result text di sini harus disesuaikan dengan string yang ada di XML. Kita tambahkan string baru bernama result text. String namanya result underscore text. Misalnya di sini resultnya hasil. Kemudian kita lihat lagi resepnya. Sini sudah berubah. Setelah itu kita tuliskan result text view dot set text dalam kurung result text. Kemudian untuk kodenya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi di sini kita cek di sini dan stringnya kita samakan. Di sini untuk case-nya di sini huruf besar, sedangkan di sini masih huruf kecil. Kita ubah dulu. Di sini harusnya huruf besar. Diawali dengan huruf besar. Kemudian kita jalankan putaran. Hasilnya kita lihat. Sini ada operasi dasar aritmetika. Sini meminta masukkan angka pertama. Misalnya angka pertamanya yaitu 12. Masukkan angka kedua misalnya 3. Terus kita pilih operasi yang kita mau. Misalnya kita pilih tambah. Kemudian kita klik hitung. Nah, di sini menampilkan hasilnya di halaman selanjutnya. Nanti tadi 12 tambah 3, 15. Kemudian misalnya kita pilih kurang.
Kemudian kita klik hitung. Nah, di sini dia kurangkan 12 kurang 3, hasilnya 9. Lalu misalnya kita pilih lagi bagi. Sini pasti akan menampilkan 4. Karena hasil bagi dari 12 bagi 3, 4. Kemudian misalnya kali. Nah, di sini hasilnya 36. Karena 12 kali 3, 36. Sekarang misalnya kita ganti ini misalnya 5 supaya menghasilkan nanti angka double atau desimal. Kemudian misalnya kita bagi 12 bagi 5, hasilnya 2,4. Mungkin itu saja penjelasan bagaimana cara membuat proyek sederhana mengenai operasi dasar aritmatika. Terima kasih.